Namun dengan keimanan itu hendaknya terus kita tingkatkan. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Yang mana di akhir zaman itu ya Rasulullah bisa jadi asbaha mu'minan wa yumsi kafira. Orang itu di waktu pagi jadi beriman, tapi di waktu sore bisa jadi orang itu jadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Bisa jadi pula kata Rasulullah, orang itu di waktu sore dia beriman, di waktu pagi dia menjadi orang kafir. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman hendaklah senantiasa memperbaharui dengan keimanan kita, memperkuat dengan keimanan kita. Dengan apa kita memperkuat dan memperbaharui terus keimanan kita itu, yaitu adalah dengan bertakwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, mengartikan tentang takwa itu, ujar sidin, at-taqwa khawfun minal jalil wa amalun bit-tanzil war-ridha bil qalil wastihdadun lirrahil. Ujar sidin, ngaran takwa itu yaitu takut kepada Allah. Namun kita umpamanya iman kadang-kadang orang kada beriman kada bakal bisa takutan. Oleh sebab keimanan itulah yang menjadikan seseorang itu takut kepada Allah. Dan setiap orang yang takut mesti alim. Sebab Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Biasanya yang takut kepada Allah itu daripada hambanya yang berilmu. Namun orang kada berilmu pada takutan. Contohnya seumpamanya orang itu tahu umpama nangaran makan lombok itu bisa memudarati, apalagi ada penyakitnya, mesti takutan yang makan lombok. Kataina aja dia tahu. Tapi punya kada tahu lombok itu bahaya makan terus. Jangan kekanakan ya juga. Kekanakan itu muntinya kada tahu dia bangun tengah malam, berjalan tengah malam jadi masalah. Tapi mun sudah ditakutan ini abahnya payu ada hantu jangan yang. Kalau takutan aja. Jadi ilmu itulah yang menjadikan orang takut kepada Allah. Maka oleh sebab itulah perlunya untuk meningkatkan iman dan takwa itu, yaitu adalah ilmu. Nah, cuma apalagi di akhir zaman ini masalahnya banyak ya Nabi. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu an, aku akan riwayatkan satu hadis kata beliau yang tidak akan aku riwayatkan lagi setelah ini. Apa hadis tentang akhir zaman? Akhir zaman itu jisim qallal ilmu, sedikit ilmu. Ada banyak lagi. Bila orang meninggal ulama itu habis dikubur dengan ilmunya. Ada lagi ada. Makanya aman Allah mengambil ilmu itu bimautil ulama. Bila meninggal ulama habis ilmu dibawa ke dalam kubur. Nah, dan karena berlaku kata Syekh Fahmi Zamzam, jadi karena berlaku bila patah satu tumbuh 1000 tentang ilmu itu udah berlaku di sini. Nang berlaku itu tentang PM, ini PM itu pemerintahan. Pemerintahan berlaku patah satu tumbuh 1000, baru patah ini ada yang 2 kemudian patah emak naiknya. Itu berlaku kalau bukan ilmu. Tapi kalau ilmu karena tidak punya Rasulullah, mautul alim zulmatun la turat. Nangaran meninggal orang alim itu adalah lubang yang tidak akan bisa ditutupi. Itu oleh sebab itu akhir zaman itu qillatul ilmu. Lalu kita menghindari itu, maka hendaknya kita menuntut ilmu supaya dapat. Karena pun dengan ilmu itu lalu hidup akan menjadi terang, iman dan takwa akan terangkan. Gitu. Kemudian yang kedua, akhir zaman itu ya Nabi kasratul jahal, banyak jahil. Banyak kada tahu jahil ni dah. Pokoknya perasaannya kenyai pun bujurnya itu jahil kan termasuk aja. Pokoknya bila ada sama lo minyak jahil kan. Salah dah itu adanya jahil.
Pokoknya pilihannya berlawanan lawannya, pokoknya pilihannya salah pada iya. Jadi banyaknya aja kenapa? Hanya satu umatnya juga yang menuntut ilmunya. Itu kita dengaran jiwa. Ada namanya ujur, hanya rajin menuntut ilmu. Jadi yang kedua kasratul jahil, banyaknya kejahilan di akhir zaman. Yang ketiga jarsin zuhur zina, nampaknya jasi dan perzinahan. Walaupun Nabi kita menyebutkan di satu daerah, tetapi di seluruh daerah, tapi cukuplah mewakili satu daerah yang cukup punya. Umpamanya di Eropa, di Eropa itu pos-pos saja tetap. Nah itu apalagi kita mencari di sekitar di sini, ya, nah ada ya bang untuk lah, cuma karena nampak ramai orang itu. Nah terakhir apa ujar Nabi, yaitu adalah banyaknya perempuan akhir zaman. Banyaknya pemilihan di akhir zaman. Apalagi wah ini musim perang. Jadi Imam Al-Bastami ini karena banyaknya perang, lalu akhirnya nang laki meninggal, ketinggal nang bini. Nah makanya ada postingan orang itu tadi, siapa yang menyelamatkan anak-anak kami? Itu, lah, yaitu membawa anak ya yatim. Dari mana? Dari Syria. Itu tuh Syria, jadi posting pulang, posting ke Syria aja. Tapi ada syaratnya, bila membawa anak aku di rumahnya aja. Ada larang ada ya 17 jutaan aja buat ini. Tapi pahamnya bang di sini untuk kepada sampaikan ini ongkos atau kemauan ada keberanian tak ada ya gitu masalahnya. Nah jadi kembali yaitu ada khaufun minal jalil, takut orang Allah Ta'ala. Jadi orang takutan itu mesti berilmu, orang takutan itu mesti dapat petunjuk. Kita ditakutkan Allah Ta'ala mesti dapat petunjuk, atau takutan non siapanya pasti dapat petunjuk. Kira-kira nonlah menawannya arah ke situ lah. Amun di muka samsat tuh ya, di muka samsat tuh ada orang rajia, gitu tuh tahu ya. Nah, sedangkan seorang sim kada ada, behilim kada, pasti tuh mencari petunjuk jalan tikus dicarinya. Hanya artinya sebagai contoh bahwa orang yang takutan pasti mencari jalan selamat. Nah, itu ngarannya orang yang takutan. Nah, dan di antara language Allah Ta'ala, orang yang takut itu akan mendapatkan ridha dan surganya Allah dan liman khasya rabbah. Itu takwa. Nah kedua ujar Nabi apa? Yaitu setelah khaufun minal jalil wa amalun bitanzil. Nah tadi dianjurkan baca Al-Quran dibaca. Ya sedikit aja baca Al-Quran itu penting ada apa-apa mau seumpamanya selembar kah umpamanya sehari bagus itu atau setengah lembar kah mau kada kawas setengah lembar sejus bagus lagi ada kamu hendak banyak baca Quran tuh ada tipnya bagi sejus dan sedikit deh jadinya ya kadang-kadang ini kita tak akan memulai baca hanya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin memelihati ke halamannya banyak jiwanya subhanallah lazim. Jadi kita melihat juga jangan melihat baca aja gantung mainnya. Nah, karena Al-Quran itu syafi'un li ashabi, dia akan memberikan syafaat bagi yaitu orang yang membaca. Nah, jangankan yang membaca yang dihadiahkan pahalanya kita dapat juga. Makanya orang meninggal itu di kubur itu dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan dapat syafaat Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada orang mendahkan itu umpamanya. Bagi orang mati itu kadang mendengar lagi, Pak. Kalau orang meninggal itu kadang mendengar lagi. Apa? Dimelajari kita bila masuk al-kah kubur itu membaca salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna bikum insyaallahu lahiqun. Mendengarnya, menjawabnya, cuman kita nggak ada mendengar. Sebab kalau kita mendengar kita nggak buka. Kita mendengar dan itu senang.
Gitu. Makanya biar bila lewat tanpa kubur itu jangan laju-laju muka berjalan. Baca Fatihah kah, baca salawat kah. Nah, hadiahkan pahalanya. Karena bilanya kita meninggal, karena pinando. Nah, jadi aja. Si pulang meninggal nang rajin mendoakan kita aja. Tapi dulu kan, kemudian kita percaya, iya berdulu dudinya. Nah, itu oleh sebab itu ini mendengar, dibacakan Al-Quran dapat pahala. Nah, kemudian yang ketiga, wa amalun ridha bil qalil. Nah, ya kita artinya ridha dengan yang sedikit daripada apa yang diberi oleh Allah. Artinya disyukuri. Karena bila disyukur itu nyaman. Bila orang itu bersyukur, maka pasti akan Allah tambah. Hidup kita kalau perlu mengeluh, sebab mengeluh itu menambah masalah. Apalagi ditulis di apa WA. SW kan karena status. Nah, lagi galau ya salaman tahu orang dari Supan. Jadi kita usah disyukuri aja karena nangaran al-bala muwakkalun bil kalam. Bala itu akan diwakilkan dengan ucapan. Jadi kalau kita mengeluh bertambah musibah. Kemudian yang terakhir wasta'dadun lirrahil, dan mempersiapkan diri kita untuk perjalanan, yaitu adalah menghadapi alam barzakh atau kematian. Nah, sebenarnya kita ini camat ya. Nah, yaitu calon mati. Ya, oleh sebab itu banyak bahwa kamu sudah mati awal lagi. Ya, makanya tadi jangannya orang dari kayak orang ada kubur itu kan mendengarnya, cuman kita ada mendengar, jangan kita mendengar dahulu juga. Makanya orang yang meninggal itu lah di dalam Al-Quran disebutkan, nah, dia jangannya kawat atau minta tunda. Apa ujarnya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda ulun setempat nah, ulun bersedekah, amal lagi sehingga ulun menjadi orang-orang nang saleh. Artinya pun sudah meninggal mati karena awalnya kita amal. Sebab itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menjalankan segala apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, kedua orang tua kita, anak, saudara, kawan, tetangga dan seluruh daripada kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati al-marhamah dan Allah lapangkan kuburnya, serta Allah berikan roh wa raihan, serta Allah bukakan seluas mata memandang sampai ke dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, wal hadina kullu niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.